Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umi Kulsum, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 5. Pada tanggal 1 Oktober 2021, Alhamdulillah saya beserta kelompok saya yang beranggotakan Dekan Nur Fadilah, Hayana Wulandari, Lydia Januarsi, dan Nur Azizah telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau yang dikenal dengan PLP 1 yang berupa mewawancarai kepala sekolah dan guru pamong. Sebelum saya akan menjelaskan apa itu PLP 1, PLP 1 adalah tahap pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan kepada program sarjana pendidikan. Adapun tujuan dari PLP 1 ini yaitu dimaksudkan untuk menumbuhkan landasan jati diri seorang pendidik melalui beberapa kegiatan yang ada di sekolah, seperti pengamatan langsung mengenai karakteristik siswa di sekolah, kultur sekolah, struktur organisasi sekolah, peraturan maupun tata tertib di sekolah, serta mengenai kegiatan-kegiatan yang terdapat di sekolah tersebut. Dalam kegiatan PLP 1 ini, sekolah yang kami tuju yaitu SDN Pademangan Barat 01 Jakarta Utara. SD Negeri Pademangan Barat 01 merupakan salah satu sekolah dasar di Jakarta Utara dengan akreditasi A. SD Negeri Pademangan Barat 01 terletak di Jalan Ampera 4, nomor 1, RT 3, RW 9, Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Kami berkesempatan mewawancarai dua narasumber, yaitu yang pertama dengan Ibu Junaisi SPD selaku Kepala Sekolah SDN Pademangan Barat 01 dan yang kedua dengan Ibu Yeni Sri Handayani SPD sebagai Guru Pamong di SDN Pademangan Barat 01. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan laporan hasil wawancara dalam kegiatan PLP 1 kami. Berikut pembahasan videonya mengenai hasil wawancara kelompok kami bersama Kepala Sekolah SDN Pademangan Barat 01. Poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai karakteristik umum peserta didik. Untuk usia di SDN Pademangan Barat 01 ini, semua sudah diatur oleh dinas secara daring dan alhamdulillah sudah memenuhi persyaratan yang ada di PPDB Jakarta. Dengan usia 7 tahun, untuk kelas 1 di sekolah ini juga terdapat anak berkebutuhan khusus jenis slow learner, yaitu anak berkebutuhan khusus yang dalam belajarnya agak lambat. Tetapi karena jenis anak berkebutuhan khusus di sekolah ini hanya slow learner, jadi tidak ada anak berkebutuhan khusus yang parah, sehingga pihak sekolah merasa bahwa anak tersebut masih layak dan masih bisa mengikuti pelajaran bersama-sama di kelas. Poin yang kedua yaitu mengenai struktur organisasi SDN Pademangan Barat 01 yang dipimpin oleh Ibu Junaisi SPD. Lalu di bawah kepala sekolah terdapat wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan bidang kesiswaan. Di bawah wakil kepala sekolah terdapat tata usaha dan bendahara sekolah. Lalu di bawah naungan langsung kepala sekolah terdapat intrakurikuler yang dimana yaitu terdapat guru-guru dari kelas 1 sampai kelas 6. Sebelum pandemi, pelaksanaan organisasi sudah berjalan dengan lancar. Tetapi, pada saat pandemi seperti ini, tidak berjalan lancar 100% karena para guru-guru dilakukan secara WFH atau mengajar dari rumah, tidak bisa mengajar seperti biasanya di kelas. Sedangkan untuk tenaga pendidik itu datang setiap hari ke sekolah karena WFO dengan menerapkan protokol kesehatan. Poin yang ketiga yaitu mengenai peraturan dan tata tertib di sekolah. Di SDN Pademangan Barat 01 ada dua peraturan.
yaitu peraturan akademik dan peraturan non-akademik. Sedangkan untuk tata tertib itu ada tata tertib sekolah dan tata tertib kelas. Untuk tata tertib sekolah itu secara umum mengatur secara keseluruhan, dan tata tertib di kelas itu yaitu tata tertib yang dibuat guru kelas dengan siswa berdasarkan kesepakatan. Dan semua peraturan yang ada di sekolah SDN Pademangan Barat 01 ini berpedoman pada aturan dinas yang telah dimodifikasi sesuai dengan kearifan lokal yang ada di sekolah tersebut. Poin yang keempat yaitu mengenai kegiatan formal dan seremonial di sekolah. Untuk kegiatan formal otomatis pembelajaran, tetapi karena sekarang masa pandemi sudah setahun lebih, maka pihak sekolah yang sudah berjalan adalah pembelajaran jarak jauh. Bentuk kegiatan seremonial sebelum pandemi setiap harinya yaitu pada hari Senin mengadakan upacara bendera. Tetapi saat pandemi, kegiatan seremonial di sekolah SDN Pademangan Barat ini diganti dengan kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara virtual. Adapun pelaksanaan kegiatan sebelum pandemi yaitu pagi-pagi anak-anak sebelum masuk, kemudian setelah bel anak-anak dibariskan di lapangan. Kemudian untuk pembiasaan di hari Seninnya itu yaitu upacara. Hari Selasanya menyanyikan lagu nasional, hari Rabu Pramuka, hari Kamis kebangsaan, hari Jumat religi dengan melakukan sholat duha bersama. Tetapi saat pandemi pihak sekolah tidak melaksanakannya lagi. Poin yang kelima yaitu mengenai kegiatan rutin, diantaranya ada kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Di SDN Pademangan Barat 01, kurikuler ada dua, yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler itu kegiatan wajib sekolah. Itu tetap sifatnya wajib diikuti oleh seluruh siswa dengan mata pelajaran yang sama. Sedangkan untuk ekstrakurikuler itu siswa boleh memilih sesuai minat di dalamnya. Sebelum pandemi, alhamdulillah berjalan dengan lancar, yaitu pramuka di hari Rabu, kemudian BTQ atau baca tulis Quran di hari Jumat, kemudian drum band hari Selasa. Tetapi saat pandemi, ekskul yang dilakukan hanya pramuka di hari Rabu, itu pun secara daring. Adapun ekstrakurikuler yang ada di SDN Pademangan Barat 01 ini, yaitu diantaranya ada marching band, pramuka, olahraga, BTQ atau baca tulis Quran, seni tari, paskibra, dan olahraga. Poin yang keenam adalah praktik pembiasaan dan kebiasaan di SDN Pademangan Barat 01, yaitu sebelum masuk kelas, yaitu sesudah bel, anak-anak tidak langsung belajar, melainkan anak-anak berbaris terlebih dahulu untuk melaksanakan pembiasaan secara bersama-sama di lapangan. Setelah kelompok kami melakukan wawancara dengan kepala sekolah, selanjutnya adalah pembahasan video dari wawancara kelompok kami bersama guru pamong di SDN Pademangan Barat 01, yaitu bersama Ibu Yeni Srihandayani SPD. Poin yang pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai kegiatan pembelajaran daring atau luring. Di SDN Pademangan Barat 01, pembelajaran daring itu masih belum 100% apa yang guru inginkan, karena banyak sekali terkendala. Salah satunya yaitu baik dari para pengajar ataupun dari siswa dan juga orang tua. Perbedaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran sebelum pandemi itu terlihat sekali. Kalau ketika sebelum pandemi, guru bisa bertatap langsung dengan anak-anak, bisa bersosialisasi langsung dengan anak-anak, bisa memberikan ilmu secara langsung dan secara keseluruhan. Tetapi di saat pandemi dengan daring ini, guru hanya bisa beberapa cara yang dilakukan. Misalnya yang pertama yaitu dengan pesan suara. Peserta didik hanya mengirimkan pesan suara atau voice note. Yang kedua yaitu melalui video call. Jika video call bersama peserta didik, guru membagikan secara kelompok, yaitu masing-masing kelompok 8 orang. Yang ketiga yaitu melalui Zoom. Jika melalui Zoom, terkadang memang beberapa anak yang tidak bisa mengikuti Zoom terkait dengan kendala HP-nya. Poin yang kedua yaitu mengenai prospek penilaian selama daring dan luring. Di sekolah SDN Pademangan Barat 01 ada 3 aspek yang menjadi penilaian, yaitu yang pertama dari afektif, yang kedua kognitif, dan ketiga psikomotorik.
Semua ketiga aspek itu digunakan, baik itu secara daring maupun luring. Walaupun memang secara daring ini tidak bisa mencapai 100% yang diinginkan, karena yaitu banyak sekali kendala di luar batas, baik itu dari kemampuan pengajarnya atau dari orang tua atau bahkan dari siswa itu sendiri. Contohnya seperti pada saat peserta didik mengirimkan tugas berupa video atau hasil kerja mereka yang terkadang terkirimnya lama. Apalagi peserta didik mengirimkan ke WA grup yang akhirnya menumpuk di gurunya, dan tidak sedikit dari peserta didik ada yang mengirimkan via japri chat kepada gurunya. Lalu bagaimana untuk mengatasi hambatan tersebut? Untuk kuota kebetulan mendapatkan kuota dari Dinas Pendidikan, dan guru pun juga mendapatkan kuota tersebut. Kemudian untuk sinyal, terkadang sebagai guru juga merasa bingung cara mencari solusinya. Kecuali yang bisa guru lakukan yaitu menyuruh siswa yang mengalami kendala sinyal untuk berpindah posisi agar mendapatkan sinyal tanpa peserta didik harus keluar rumah. Dan kalaupun masih susah sinyal, peserta didik akan disuruh datang ke sekolah untuk mengerjakan tugasnya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dan guru akan memberikan selembaran kertas tugas untuk mereka. Yang penting peserta didik tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar, dan alhamdulillah peserta didik memiliki semangat yang luar biasa. Yang keempat yaitu mengenai motivasi yang dilakukan guru kepada siswa secara daring atau luring. Untuk menumbuhkan minat dan bakat siswa dalam sistem daring ini sebenarnya agak susah-susah gampang, karena peserta didik sudah terlalu asik dengan dunia mereka sendiri, yaitu terutama pada game. Maka dari itu, sebagai guru kadang berpikir bagaimana caranya untuk masuk ke dunia peserta didik, dan akhirnya guru pun mencoba untuk membuat game dalam bentuk pembelajaran seperti Quizy, Letboxit, serta membuat teks teka-teki agar para peserta didik lebih aktif, sehingga minat dan bakat belajar para peserta didik menjadi bertambah. Karena jika setiap pembelajaran guru hanya menggunakan video pembelajaran lalu soal saja, sepertinya terlalu monoton, dan banyak sekali laporan dari orang tua bahwa anak mereka merasa bosan dan masih sering bermain game, sehingga guru membuat game pembelajaran yang akhirnya membuat peserta didik aktif saat kegiatan belajar mengajar. Sekian pembahasan video dari laporan pengenalan lingkungan persekolahan yang telah saya buat. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Nangka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Kami kedatangan kami di sini izin untuk melaksanakan tugas PLP 1, di mana tugas dari PLP 1 adalah perkenalan lingkungan sekolah, terutama sekolah yang kami tuju adalah SDN Pademangan Barat 01, Jakarta Utara. Sebelum lebih lanjut, izinkan kami berkenalan terlebih dahulu dengan Ibu Kepala Sekolah di SDN Pademangan Barat 01. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaidi, SPD. Saya adalah Kepala SDN Pademangan Barat 01. Terima kasih kepada Ibu Junaidi atas waktu dan partisipasinya dalam membantu kami melaksanakan tugas PLP 1 ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hayana Wulandari. Nama saya Nurhazina. Di sini pelaksanaan tugasnya kami izin untuk menanyakan beberapa hal tentang karakteristik dan lingkungan dari sekolah SDN Pademangan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Di mana kami di sini untuk melaksanakan tugas PLP 1, di mana tujuan dari tugas PLP 1 adalah untuk mengenal lingkungan persekolahan terkhusus di SDN Pademangan Barat 01 pagi. Sebelumnya, izinkan kami berkenalan kepada Ibu Guru Pamong dari SDN Pademangan Barat 01 pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Yeni Sri Handayani SPD. Kebetulan saya di sini sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Merangkap saya juga guru kelas 6.